Halo semuanya, perkenalkan saya Alwin Christopher Simanulang dari kelas 11 IPS 1 yang akan membahas tentang otot polos. Di sini ada materi tentang otot polos. Yang pertama ada pengertian otot polos, yang kedua ada struktur otot polos, yang ketiga ada ciri-ciri otot polos, yang keempat ada fungsi otot polos, yang kelima ada jenis-jenis otot polos, yang keenam ada letak otot polos. Di sini ada pengertian otot polos. Otot polos merupakan satu dari 3 jenis otot yang dimiliki manusia. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar, yang berada hampir di seluruh bagian tubuh menurut salah satu penelitian yang dilakukan Gordon Bates dalam tulisannya yang berjudul Anatomi dan Psikologi pada tahun 2017. Otot polos bekerja secara tidak sadar dan tidak membutuhkan energi yang besar dalam melakukan kontraksi yang berkelanjutan. Selain itu, otot polos juga menjadi penunjang utama dalam tubuh kita yang bergerak dalam waktu dan tanpa jeda. Hampir setiap bagian pada tubuh kita tersusun dari jaringan otot polos. Dan materi berikutnya ada struktur otot polos. Jaringan otot polos tidak seperti jaringan rangka atau jantung karena memiliki lurik yang jelas terlihat pada sel. Di ini karena sel-sel otot polos diatur dengan cara yang berbeda dari sel-sel otot lainnya. Filamen aktin dan miosin pada otot polos tersusun dalam pola bertumpuk melintasi sel susunan. Tangga aktin dan miosin ini jauh berbeda dari struktur pada otot rangka dan jantung. Filamen aktin di otot polos berjalan dari satu sisi ke sisi lain, menghubungkan badan padat dan membran sel. Pada otot rangka dan jantung, filamen aktin melekat pada pelat Z yang menampung banyak filamen aktin dan muncul sebagai pita gelap di bawah mikroskop. Pada otot polos, serat aktin dan miosin tersusun membentuk sudut satu sama lain saat berjalan melalui sel. Dan materi yang berikutnya di sini ada ciri-ciri otot polos. Yang ciri-ciri otot polos yang pertama adalah bekerja secara tidak sadar. Yang kedua adalah tidak memiliki pola lurik. Yang ketiga adalah berinti tunggal. Yang keempat adalah tidak bercabang. Yang kelima adalah bersifat elastis. Yang keenam adalah memiliki tebal sekitar 4 hingga 5 mikrometer. Yang ketujuh adalah memiliki panjang sekitar 20 hingga 300 mikrometer. Yang ke-8 adalah terdapat di otot, pembuluh darah, dan organ dalam. Yang ke-9 adalah memiliki filamen aktin yang terlihat sebagai garis merah di bawah mikroskop. Di sini ada fungsi otot. Di sini ada yang tahu nggak fungsi ototnya itu? Nah, di sini ada fungsi otot polos, yaitu karena kemampuannya untuk berkontraksi dan menahan. Otot polos digunakan untuk banyak fungsi di berbagai area di tubuh. Otot polos juga bertanggung jawab untuk mengontraksikan iris, mengangkat rambut-rambut kecil di lengan, mengontraksikan banyak sphincter di tubuh, dan bahkan memindahkan cairan melalui organ dengan memberikan tekanan pada mereka. Meski otot polos tidak berkontraksi atau melepaskan secara otot rangka atau jantung, otot ini jauh lebih berguna untuk memberikan ketegangan elastis yang konsisten. Dan di sini ada jenis-jenis otot polos. Jenis-jenis otot polos yaitu adalah yang pertama, otot polos tunggal. Otot polos tunggal adalah otot polos yang terdiri dari susunan terserabut yang bekerja secara kolektif. Hasilnya adalah kontraksi otot yang panjang dan seragam. Dan kedua adalah otot polos unit ganda. Otot polos unit ganda bekerja secara individu atau mandiri. Dan materi yang berikutnya adalah tentang letak otot polos.
Otot polos ditemukan pada banyak organ tubuh, diantaranya terdapat pada dinding pembuluh darah dan melapisi organ dalam seperti usus dan uterus. Membran plasmanya disebut sarkolemma dan sitoplasmanya sering disebut sarkoplasma. Sekian materi otot polos yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan terima kasih.